Jadi pesan Ya. aku itu, berlomba-lombalah kita bukan mencari kebenaran, tapi berlomba-lombalah kita untuk mencari kebaikan. Cuman itu aja lah dalam hidup ini. Oke. Bukan Siap. kebenaran yang kita berlomba-lomba, tapi Maka kebaikan itu. kalau kau berlomba kebaikan, pindahlah kau ke agama Buddha. Sancai-sancai Dharma. Karena mereka mengejar kebaikan. Saya disclaimer, ini channel adalah channel apologet. Saya hanya membentengi iman saudara-saudara saya. Kecuali ada orang-orang muslim yang bersedia ditanyai. Atau ada orang-orang muslim yang ingin berdebat. Maka saya akan layani. Dan saya berusaha untuk tidak menghujat. Tetapi saya membalikkan atau menyesuaikan apa yang diucapkan lawan debat saya. Kalau lawan debat saya mengatakan kitab suci palsu, maka saya akan membalas juga kitab suci palsu. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, ipon ganti ipon, semua lah ya. Tapi khusus dalam perdebatan. Ya. Halo Ki Amu. Silakan Ki Amu. Sorry aku sambil makan kacang tom baru kawan. Ini kacang tom baru. Kacang tojin namanya kau sini. Enak kawan. Nanti asam urat naik. Silakan Ki Amu. Selamat siang, Le. Siang. Ini masalah apa tadi itu? Tarung Tuhan, apa namanya? Iya, melaga Tuhan. Melaga Tuhan. Kan sudah selesai itu, Le. Tapi kalau dipikir-pikir ya, di dalam perabatan peradaban dulu, yang perang salib itu kan sudah melaga Tuhan. Sekarang pernyataannya siapa yang menang kan nggak ada, Le. Jadi nggak bisa dilaga itu, Le. Siapa bilang nggak bisa? Sekarang kita lihat ada di Palestina dengan Israel. Ketika orang Palestina pergi berperang, mereka berdoa kepada Tuhannya. Ketika orang Israel pergi berperang, mereka berdoa kepada Tuhannya. Ya kita saksikan aja siapa yang melindungi umatnya. Siapa bilang nggak bisa dilaga? Tuhanmu pun ku ajak berlaga nggak apa-apa. Silakan. Kau celim. Perang yang paling lama dalam catatan sejarah, Le, di dunia ini itu perang salib, Le. Nggak ada mengimbangi sampai sekarang, Le. Sekarang ya, pernyataan terakhir siapa pemenangnya? Kita lihat hasil akhirnya. Klaim Le itu saya bukan mengatakan menang Islam atau menang Kristen, tidak di situ. Ya makanya siapa pemenangnya sekarang? Pemenang itu adalah orang yang berhasil merebut. Ya sekarang siapa pemenangnya? Perang salib terakhir. Tidak ada pemenang di situ, Le. Itu klaim-klaim. Oh, tidak ada. Berarti masih ada yang terjajah. Tidak ada klaim-klaim itu, Le. Kenapa tidak ada? Bisa dong. Ya sekarang kita lihatlah di dua peperangan inilah. Dari dulu itu berperang terus. Siapa yang selalu menang? Pernah nggak Palestina menang sekali lawan Israel? Sekali aja. Nanti kan sampai akhir zaman itu, sampai kiamat nanti dunia ini, Le. Klaim agama itu mengatakan maka turunlah Mesias, kan gitu. Ya makanya kita lihat yang sekarang ini, bro. Kan kita hidup di zaman ini, maka saya tantang zaman ini. Nanti kalau saya mati, penerus saya lagi yang menantang. Kan masih perang terus itu. Kita lihat ada berapa kosong. Pernah nggak Palestina menang sekali lawan Israel? Itu aja lu bilang. Jadi yang layak maksud ini, apa namanya, perang Tuhan ini, maksudnya gimana nih? Lu masa kamu nggak tahu? Sekarang saya mau berperang ini. Ketika saya mau pergi berperang, saya kan berdoa. Ya. Tuhan lindungilah saya dalam peperangan ini. Lawan saya juga berdoa. Tuhan lindungilah saya dalam peperangan ini. Menangkanlah saya biar mati dia. Kan begitu keinginan masing-masing kan. Ya. Terjadilah peperangan. Ya kita lihat saja siapa yang masih hidup dan menang. Tuhannya yang menang. Makanya aku ajak Uclim masuk ke dalam ruanganku dari dulu. Dari semenjak mulai terjadi itu. Kau doakan aku mati sama Tuhanmu. Ku doakan kau mati. Ini katanya seorang intelektual yang bagus, tapi sekarang gini ya, Lai berkeyakinan kalau antar perang diadukan seperti itu, sama kita nggak meyakini akan adanya Tuhan, Lai itu bisa hidup karena Tuhan, saya hidup karena ada Tuhan.
Nggak Kenapa mungkin. Kak? Justru itu saya meyakini adanya Tuhan. Dan saya meyakini adanya Tuhan yang berbeda. Siapa bilang Tuhan satu? Itu konsep Tuhan agama. Konsep agama Kenapa? itu, Le. Lah, konsep agama yang membuat konsep agama melahirkan banyak Tuhan. Makanya Tuhan tidak boleh satu. Paham ya? Kalau kau bilang Tuhan satu, artinya kau membunuh keinginan orang-orang beragama punya Tuhan sendiri. Nggak boleh kan? Kalau begitu cara berpikir, Le, sama dengan membatalkan keberadaan adanya Tuhan itu, Le. Karena kita siapa bilang membatalkan? Sama lah dengan membatalkan keberadaan Tuhan itu. Karena kita hidup. Tunggu. Energi dari Tuhan semua, Le. Tunggu. Memang energi dari Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Jangan kau paksakan Tuhan itu ada satu. Kalau kau paksakan Tuhan satu, Tuhan mana yang mau kau habiskan? Karena Tuhan Islam berbeda dengan Tuhan Hindu. Karena Tuhan Hindu berbeda dengan Tuhan Buddha. Begitulah sebaliknya di silang-silang. Paham nggak? Yang layak maksud itu dalam skala kecil lah gitu, Le. Kalau layak berkeyakinan Tuhan itu maha atas segala-galanya, bisa nggak dia membuat agama satu dunia ini? Satu agama. Kenapa dia nggak dibuat nih? Coba, kalau layak intelek lah, seorang intelek. Ya, kenapa Tuhan tidak membuat satu agama? Karena Tuhan memang datang tidak untuk membawa agama. Tetapi dia berfirman. Sebentar. Dia berfirman. Nah, kalau kamu ngotot bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Artinya kau mau membunuh agama lain yang bertuhan lain. Atau kau mau mengatakan Tuhannya orang Hindu sama dengan Tuhannya orang Muslim. Coba kau tanya orang Muslim, mau nggak dia menerima? Kerak kupingku ini kalau mau. Justru klaim agama itulah yang membuat perbedaan itu, Le. Tapi pada dasar hakikatnya itu satu, Le. Bisa kau buktikan Tuhan satu? Loh, kita sama-sama hidup. Semua berjalan dengan perbedaan. Kau hidup diberkati Tuhan kau. Aku hidup diberkati Tuhanku. Orang Islam hidup diberkati Tuhannya. Itu menurut iman masing-masing. Orang Hindu hidup diberkati Tuhannya. Paham nggak kau? Kalau kau paksakan satu Tuhan, coba kau bilangkan kepada orang Islam Tuhan yang nggak ada. Berani nggak kau? Tampakkan wajah kau, pergi kau ke Monas bilang, "Woi, Tuhan kalian nggak ada, Tuhan hanya satu." Berani nggak kau? Bukan, yang kusangkal tadi, Le, bukan konsep perbedaan agama tadi itu, Le. Yang kusangkal ini bukan masalah perbedaan agama, tapi perbedaan Tuhan. Tuhanmu di mana tinggalnya? Coba aku tanya kau, Tuhanmu di mana tinggalnya? Dia nggak bertempat, Le. Macam mana tinggalnya di mana? Siapa bilang nggak bertempat? Tuhan kami di sorga. Tuhan Islam di ars. Artinya sudah dua tempat, berarti dua Tuhan. Kenapa harus kau paksakan satu Tuhan? Sementara kalau di dalam Islam, Le, Tuhan itu tidak bertempat. Kalau dia punya tempat, siapa bilang? Dia di ars. Gimana sih kau? Ars itu di atas air. Cuman airnya kita nggak tahu air yang mana. Apakah air di luar angkasa? Apakah air di bumi? Kita nggak tahu. Itu hanya penafsiran, Le. Yang jelasnya gini. Penafsiran? Jadi menurutmu Tuhan itu nggak punya tempat? Tuhan itu mana bertempat? Dia nggak jadi, ada ruang dan waktu, Le. Tidak ada menempati ruang dan waktu, kau bilang? Sama kalau dengan Tuhan sesuatu yang sebentar. Kalau dia tidak menempati ruang dan waktu, artinya dia tidak pernah ada. Sesuatu yang pernah ada, dia pasti menempati ruang dan waktu. Contoh, ini bumi. Kau bilang Tuhan itu di mana? Oh, lebih besar dari bumi. Ruang angkasa namanya. Ada yang lebih besar dari ruang angkasa kah? Gunakan logikamu. Ruang hampa. Ada nggak lebih besar dari situ? Apakah ruang hampa itu Tuhanmu? Sekarang gini, Le. Ikan itu tidak menyadari hidup di dalam air, Le. Dia meliputi segala makhluknya. Apapun itu, termasuk surga itu. Dia nggak mungkin tinggal di tempat, dia nggak mungkin tergantung kepada ciptaannya, Le. Kalau dia punya tempat, dia tergantung kepada ciptaannya. Surganya pun tak ada. Kalau
Siapa bilang Tuhan siapa bilang Tuhan tidak tergantung pada ciptaannya? Semua Tuhan tergantung pada ciptaannya. Contoh, kami Kristen. Kalau tidak ada orang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada yang menyembah dia. Di Islam, kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada yang menyembah dia. Tergantung dia dengan 2 kalimat syahadat itu. Ada nggak orang yang akan menyembah Allah SWT jika lo tidak mengucap 2 kalimat syahadat? Coba jawab. Sekarang zaman modern ini. Udahlah setelah Muhammad lah ke atas. Makanya dengan perbedaan agama ini, saya sendiri tidak setuju untuk memperdebatkan masalah Tuhan, apalagi yang berdasarkan cara intelektual tadi itu mengatakan kita adu Tuhan kita. Tuhan itu lucu. Kalau cara seperti itu, cara berpikir ketawa orang nanti Kenapa ketawa? Justru itulah cara berpikir intelektual. Bahwa kau meyakini satu Tuhan, aku meyakini satu Tuhan. Sudah. Tuhan kita pasti tidak akan bisa sama. Mau kita sampai potong-potong leher pun tidak akan mau kau sama Tuhanmu dengan Tuhanku. Ya sudah, kita laga aja sekali-sekali. Kenapa rupanya dia mengaku maha kuasa. Tuhanku mengaku maha kuasa. Karena kalau dari ajaran Kristen, two kings, two kingdoms. Di dunia ini ada 2 Tuhan. Satu Tuhan yang punya agama, satu iblis yang tidak punya agama. Itu kalau kau berpikir secara logika. Nah, kenapa aku katakan melaga Tuhan? Karena bagiku Tuhan di luar Tuhanku adalah iblis. Maka aku memelaga Tuhan dan iblis. Kalau di dalam ajaran agamaku, jangan ada Allah lain di hadapanku. Paham enggak? Justru membatalkan kekuasaan Tuhan dengan membuat statement akan melaga Tuhan itu sendiri. Kenapa? Saya tanya sama secara logika, mampukah Tuhan untuk menyatukan satu agama ada dalam dunia ini? Itu pertanyaannya satu. Mampukah? Kan sudah kubilang, Tuhan kami tidak mengenal agama. Dia datang tidak membawa agama. Jangan dibawa pemikiran itu kepada apamu. Kalau ditanya mampu apa enggak, apapun yang diinginkan Tuhan kami, dia pasti mampu. Mampu. Kenapa dibikinnya perbedaan? Kutanya sama kenapa dibikinnya perbedaan? Coba. Tuhan tidak pernah menciptakan perbedaan agama. Tapi Alkitab mengajarkan Tuhan hanya menciptakan perbedaan bahasa. Itu di Kejadian 11 ayat 6. Baiklah kita turun untuk mengacaukan bahasa-bahasa mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, apa yang dirancang manusia akan terjadi. Tuhan hanya buat berbeda jenis kelamin, Adam dan Hawa, Kejadian 1. Tapi tidak pernah menciptakan perbedaan agama. Paham tak? Kalau tidak menciptakan perbedaan agama, kenapa Kristen lahir sesudah Yahudi? Kenapa gak Kristen pertama gitu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa Kristen yang tidak pertama? Karena Yesus belum turun ke dalam dunia. Arti Kristen kan adalah pengikut Yesus. Andai kata Kristus lebih dahulu diturunkan, mungkin sebelum kami juga akan menjadi Kristen di awal, bisa jadi Yahudi di akhir. Ini kan urutan peristiwa yang tidak bisa dibalik lagi. Pahami dulu. Ingat, Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Tetapi agama tercipta dari kehendak bebas manusia. Paham nggak? Manusia kenapa ada kehendak bebas kan? Sebentar. Kenapa tercipta dari kehendak bebas manusia? Karena dalam ajaran agama kami, Adam sudah memakan buah itu. Sehingga dia memiliki yang namanya pengetahuan. Pengetahuan inilah melahirkan Tuhan-Tuhan baru. Itulah sebabnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekalipun Tuhan itu ada, mereka membuat berhala. Paham ya? Lucu. Kenapa kamu takut melaga Tuhan? Bukan takut, lucunya. Ini mengaku seorang intelektual, makanya aku bilang kalau untuk dilaga Tuhan sama dengan menyaksikan kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan mau berbuat. Memang saya sanksi dengan Tuhan orang lain, bukan dengan Tuhan saya. Saya sanksi dengan Tuhan orang lain. Pahami itu. Tuhan saya nggak sanksi bahwa dia akan melindungi saya, bahwa dia akan bisa mematikan orang itu. Saya nggak pernah sanksi. Yang saya sanksikan mereka tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. To kingdoms bagi saya.
Makanya saya agak melada Tuhan. Jangan-jangan Tuhanmu ini iblis. Kan begitu bagi saya. Karena ajaran agama saya mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu pernyataan. Tengok di dalam Injil aja, jangan ada Allah lain di hadapanku katanya kan. Ya kan? Jangan ada Allah lain. Itu maksudnya itu kan konsep aja, Le. Konsep. Kalau itu lain, bukan konsep. Tetapi Tuhan mau mengatakan, di luar aku adalah iblis. To kings, to kingdoms. Jangan ada Allah lain, itu iblis. Makanya Alkitab tidak pernah mengakui ada sesembahan lain. Jangan ada itu iblis. Enggak kau. Kalau kita untuk berbicara Tuhan, Le, terlalu jauh prasangka kita itu, Le. Sekarang aku tanya sama Le, jangankan untuk berbicara tentang Tuhan. Tentang penciptaannya aja, manusia itu sangat sulit untuk mengkajinya, Le. Buat apa Tuhan itu menciptakan nyamuk? Nyamuk aja, itu aja Le belum bisa menjawabnya. Jangankan untuk berbicara tentang Tuhan, gitu. Sangat jauh, Le. Nyamuk yang menghisap darah kita, yang mengganggu kita. Untuk apa sih Tuhan tuh menciptakan nyamuk? Itu aja lah belum bisa mengkajinya loh. Apalagi itu berbicara. Siapa bilang nggak bisa mengkaji? Siapa bilang tidak bisa mengkaji? Alkitab saya menjelaskan Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk mengisi bumi. Maka Tuhan menciptakan berbagai hewan. Kan ada ayatnya. Kenapa dia menciptakan beruang? Biar ada beruang di bumi. Kenapa dia menciptakan nyamuk? Biar ada nyamuk di bumi. Kenapa sih sulit kali memikir logika? Kamu bilang Tuhan tidak bisa diinikan. Buktinya kau coba-coba membicarakan Tuhan. Gimana sih? Lucu aja, Le. Maksudnya karena pernyataan. Kalau lucu, mari kita ketawa. Ketawa dulu. Sama dengan kau lucu. Masa lucu kau nggak ketawa? Ketawa dulu, ayo ketawa. Kalau lucu ketawa biar sehat. Kalau kau nggak ketawa, nggak lucu namanya. Ketawa dulu. 1, 2, 3. Karena pernyataan-pernyataan yang dinyatakan humor itu kan, Le, yang dinyatakan humor itu yang merusak logika, makanya timbul ketawa kan. Itu dikatakan humor yang merusak makanya logika. Ketawa dulu. Ketawa lepas dulu ketawa. Memang hidup ini lucu. Ketawa dulu. Oke. Sudah ya? Sudah ketawa kan? Hati yang gembira adalah obat. Tentang pernyataan teman Layak tadi itu yang mengatakan si Juma, pernyataan Layak mungkin ini, si Juma katanya dasar pendidikan formalnya nggak ada, bagaimana itu? Jadi manusia itu bukan berdasarkan pendidikan formal aja tuh, Le, banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa. Betul, bro, betul. Tetapi kalau kami bicara itu, apakah Islam menerima? Nggak terima, bro. Selalu mereka katakan, kok aja tidak ada pendidikan formal gini, kan lucu. Mereka bebas bicara, kami nggak bebas. Ya kalau kita kok maksudnya nggak usah digubris orang-orang yang seperti itu karena nggak bisa, nggak bisa. Saya ada kewajiban untuk membentengi iman saudara saya. Saya ada kewajiban untuk berapologet. Maka di Alkitab dikatakan, jawablah kalau diminta pertanggungjawaban daripadamu, jawab. Nah, paham enggak? Buktinya saya bukan membela antara agama satu dengan agama lainnya, tidak seperti itu. Jadi tengok, kalau Layak menyatakan tentang dasar pendidikan si Juma itu yang diragukan, tapi dia mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa. Dia bisa menghafal Injil, dia bisa menghafal Al-Quran. Siapa bilang dia bisa menghafal Injil? Suruh dia berdebat sama aku tutup mata. Dia itu tidak pernah tampak wajah. Dia kan main Google aja, anggotanya ada di situ, adminnya. Kau kira aku nggak pernah berdebat sama dia? Kan sudah kutunjukkan video pertama sekali kami berdebat lewat Skype. Itu laptopnya itu, komputernya itu lengkap di situ. Tidak ada yang berani melawan saya debat tutup mata kecuali Yusuf PA. Berani nggak dia? Kau sampaikan kepada dia, kami live berdebat tutup mata.
Belum pernah kau lihat kami debat tutup mata dengan Yusuf PA. Videonya masih ada tempat saya. Itu baru ini. Yang Gak saya ecek-ecek. Yang saya lihat kemarin dia berdebat sama pendeta Buas. Bahkan pendeta Buas yang seorang yang mempunyai pendidikan, dia mengakui loh. Masa layak tak mengakui? Gimana layak ini? Loh, Buas itu kan sudah kubilang, begoder profesional. Perhatikan ucapan saya ini. Zulkifli itu tidak pernah berdebat sama Buas. Yang ada foto Zulkifli berdebat sama foto Buas. Kalau berdebat itu kayak gini, suruh dia tampak wajah, kami tutup mata, jangan tutup hidung. Dia malu itu ininya maju. Mata ini ditutup. Berani nggak dia? Kami berdua dengan Pak Bom Bom. Sebentar. Kami berdua dengan Pak Bom Bom. Sebentar. Kami berdua dengan Pak Bom Bom sudah menantang mereka 100 kalian. Kita tampil wajah, tutup mata, debat. Nah, itu baru kalau mau serius-serius. Alah, modal gogel-gogel aja. Aku mengajari Zuma itu, enggak usah kau cabar-cabar aku. Dia 5 hari yang lalu berdebat sama Budi Asali itu, Le. Kayak gini, seperti ini, live, terbuka, maksudnya itu. Bukan terbuka di depan dia itu kan ada monitor. Saya yang tahu. Kalau berani dia tutup mata. Kenapa saya katakan begitu? Pernah dia mengatakan kalau nggak salah Filipi 40 lalu sampai ketawa orang. Karena modal Google, modal pencarian di alkitab.me. Si Nandar juga pernah. Jujur-jujur saja, mana ada dia ingat. Kalau kau berani sampaikan ke dia, ditantang sang debater, buka gini, tutup mata. Seluruh dunia menyaksikan. Dia bersedia taruh potong kuping kalau cuma menang. Oke lah, Le. Oke, yang terakhir ini, Le. Saya mau tanya sama Le. Silakan. Lukas 19 ayat 27. Coba, Le. Bacakan. Aku hanya punya 5 menit ya, karena aku mau jemput anak sekolah. Silakan. Lukas 19:27, Le. Ya bacalah. Siapa tak mengakui aku rajanya, maka bunuhlah di depan aku itu, Le, katanya, Le. Ya. Kamu baca ayat di atas, dibilang perumpamaan. Paham ya? Perumpamaan? Ya, baca ayat di sebelumnya. Itu punya kebun anggur. Seumpama pemilik kebun anggur. Baca aja. Dibilang situ perumpamaan. Sudah ada lagi? Oke lah, Le. Jadi inilah maksudku, pesan aku tak memihak sama siapapun, walaupun aku Islam sendiri. Jadi pesan aku itu, berlomba-lombalah kita bukan mencari kebenaran, tapi berlomba-lombalah kita untuk mencari kebaikan. Cuman itu aja, Le, dalam hidup. Oke. Bukan kebenaran yang kita berlomba-lomba, Le, tapi kebaikan itu. Kalau kau berlomba kebaikan, pindahlah kau ke agama Buddha. Sancai-sancai Dharma. Karena mereka mengejar kebaikan. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Nah, sebelum saya tutup, nanti ulang-ulang kalian diskusi saya dengan yang tadi itu ya. Sangat menarik itu. Kenapa? Dia tidak paham itu berarti di dunia ini tidak boleh kita paksakan satu Tuhan. Karena kalau kita paksakan satu Tuhan, maka kita harus membunuh Tuhan-Tuhan lain. Atau meniadakan Tuhan-Tuhan lain. Ya. Dan kalau kau di dunia ini hanya mencari kebaikan. Dharma. Kebaikan itu kan Dharma. Sancai-sancai Amitabha. Pindahlah kau ke agama Buddha. Karena belum pernah saya lihat orang mengalahkan ke Dharma daripada Buddha. Saya jujur. Bahkan di dunia ini, Siddhartha Gautama adalah salah satu manusia yang hidup mulia. Bukan dimuliakan. Tahu nggak definisi hidup mulia? Siddhartha Gautama tidak pernah menuncit orang. Siddhartha Gautama tidak pernah membunuh orang. Tidak pernah mencungkil mata orang. Tidak pernah melakukan yang namanya kekerasan. Bahkan membunuh seekor lalat pun dia tidak mau. Itu namanya hidup mulia. Dia menjauhkan diri daripada godaan dunia. Dia menjadi seorang biksu. Sancai Amitabha. Yang kedua, Yesus Kristus. Sejarah dunia mencatatkan 2 manusia yang hidup mulia. Yang lain dipermuliakan. Bahkan seorang penjahat kelamin pun oleh pengikutnya dikatakan mulia. Itu dipermuliakan. Bukan karena dia hidup mulia. Paham ya?